Mulai lagi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang menjawab salam saya masuk surga. Amin. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, adik-adik sekalian, terlebih dahulu marilah kita membaca doa. Doa pada hari ini akan dipimpin oleh adik kita Hairil. Oke, adik, disilakan. Ya, teman-temanku sekalian yang cantik, yang ganteng, sebelum kita belajar, yang berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pada hari ini kita belajar dari sekalian mendapat berkat dan ilmu dari Allah SWT. Sebelum kita mulai, Pak Guru akan membacakan tentang materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, sekarang kita masuk pada pertemuan yang ketiga tentang Rasulullah. Sebelum kita mulai, seperti biasa, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, adik-adik sekalian harus mengetahui apa itu arti Rasul. Kemudian adik sekalian dapat menyebutkan jumlah dan nama-nama Nabi dan Rasul. Kemudian yang ketiga, adik sekalian dapat mengetahui dan meyakini adanya Rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Ya, kita mulai saja pada materinya. Aku akan membuka pembelajarannya karena kita melalui pembelajaran daring. Nah, insya Allah bisa seefisien mungkin ya yang kita lakukan. Ya, pertama, kita akan membahas mengenai pengertiannya. Ya, iman kepada Rasul menurut bahasa Arab merupakan percaya dan secara istilah atau secara luas, iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Kemudian ada juga sebutan ulul asmi. Kemudian apa itu ulul asmi? Ada yang tahu ulul asmi apa? Sebelum Pak Guru menjelaskan terlebih dahulu. Belum tahu Bapak Guru. Bapak Guru kan belum jelaskan. Oh iya, lupa. Ya, ulul asmi itu adalah utusan Allah yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang tinggi dalam menyampaikan risalah pada umatnya. Jadi dari beberapa rasul nabi yang diutus oleh Allah, ada rasul-rasul pilihan, yaitu yang disebutkan ulul asmi. Jadi jumlah rasul ulul asmi itu ada 5. Ya, siapa yang bisa menyebutkan 1 dari 5 tersebut, Pak Guru kasih uang jajan. Alhamdulillah. Amin. Ya. Hairil, sebutkan 1 dari 5 nabi, dari 25 nabi yang diutus, siapa kira-kira? Yang saya tahu nabi yang pertama Nabi Adam. Nabi Adam ya Pak Guru? Salah. Pak Hairil tidak dapat uang jajan kalau begitu. Enggak apa-apa lah. Saya juga banyak tadi dikasih uang bapakku, Guru. Oh, pantas dia jawab salah. Saya. Yang pertama itu Nabi Nuh alaihissalam, kemudian yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir yaitu Nabi kita, Nabi baginda Rasulullah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oh, begitu ya Pak Guru. Oke, paham Pak Guru. Jadi Makasih ya Pak Guru. Jadi harus diingat-ingat itu. Kalau Ya, saya sudah misalnya ingat Pak Guru. Memang kalau Bapak Guru yang ganti saya sudah lihat itu, saya sudah tahu itu Pak Guru. iya, iya, iya. Pintar. Ini murid saya yang pintar di kelas Sairil ini. Pintar ngoceh. Ya. Dengan mengimani Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban semua umat Islam karena merupakan rukun iman yang Keempat, Pak Guru. iya, pintar Nurhayati. Hal ini diperkuat dalam dalil nagli pada Al-Quran. Tapi DP Al-Quran tidak nampak di situ. Kemudian ada tugas para rasul. Yang pertama, menyampaikan ajaran kepada manusia dan mengajak ke jalan yang benar. Yang kedua, membimbing manusia ke dalam kebaikan, menjauhi kejahatan. Yang ketiga, membawa kabar gembira dari surga dan ingatan kita supaya menjauh dari neraka. Memperbaiki kondisi umat manusia. Yang kelima, memberikan teladan yang baik. Ya, dari penjelasan Pak Guru tadi, ya, ada yang ingin bertanya seputar tentang pada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Silakan ada sekalian. Siapa yang ingin bertanya? Saya, Pak. Nah, silakan. Ya. Tadi Pak Guru, saya belum jelas apa itu tugasnya Rasul diutus oleh Allah, Pak Guru. Diutus untuk bagaimana? Saya tadi belum terlalu jelas, Pak Guru. Ya. Mengapa para Rasul itu diutus oleh Allah? Oh, tujuan Rasul diutus oleh Allah. Iya, pintar sekali jawabannya. Ya, Pak Guru akan mencoba menjawab melalui Om Google. Pertama, tujuan Rasul diutus oleh Allah karena di muka bumi ini kita sebelum Nabi itu ya tahulah kita zaman jahiliyah tanpa ada agama. Jadi pertama itu petunjuk untuk mengetahui Sang Pencipta. Itu tujuan yang pertama diutus oleh Allah oleh Rasul. Yaitu yang pertama agar kita mengetahui siapa Sang Pencipta kita manusia di dunia ini. Itu tujuan yang pertama. Ada yang menciptakan. Makanya diutus oleh Allah Rasul. Nah, agar supaya kita mengetahui ada Sang Pencipta di muka bumi ini. Dari yang diciptakan dan sebagainya, hewan, tumbuh-tumbuhan. Kemudian tujuan yang kedua diciptakan Rasul untuk memberitahukan umatnya tentang hal-hal gaib. Jadi ada hal-hal gaib seperti keadaan hari akhir, hari kiamat, kemudian hari gaib tentang keadaan bagaimana surga. Kalau kita meninggal dalam keadaan khatimah, ya jalannya kita ke surga. Kalau kita meninggal tanpa ada kebaikan, ya apalagi kalau kita di luar dari agama Islam. Kemudian tujuan yang ketiga, kebutuhan manusia terhadap suri tauladan yang baik. Nah, jadi kita ini butuh supaya kita menjadi istilahnya hidup dalam keadaan baik, normal. Kalau kita tanpa ada agama, tanpa ada Rasul turun, kacau kehidupan di dunia ini. Kemudian yang tujuan yang keempat, yaitu mengajak manusia menuju kebenaran yang sesungguhnya. Artinya, dengan adanya Rasul, ada agama yang dibawa, adik-adik sekalian, kita bisa mengetahui bahwa ini yang baik dan itu yang tidak baik. Nah, tanpa ada larangan dari agama, ketinggalan berbuat baik. Nah, dari penjelasan tadi sudah dimengerti? Iya Pak Guru, mulai tahu. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin sampai di sini cukup sekian saja pertemuan kita karena waktu yang membatasi kita untuk bertemu.
adik-adik sekalian akan menghadapi pelajaran yang selanjutnya. Oke, demikian kita akhiri pertemuan hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jaga kesehatan, langsung pulang ke rumah, jangan berjalan di tengah jalan, nanti auto tabrak. Pakai masker. Ya, maskernya pakai di mulut, jangan di mata, nanti tidak boleh lihat jalannya. Oke. Udah dicari cepat guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.